Oke, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang JavaScript. Saya rasa fundamental JavaScript yang sudah Anda pelajari itu sudah cukup ya untuk naik level mempelajari jQuery. Nah, jQuery itu adalah kumpulan dari JavaScript query, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ditemukan oleh John Racing. Dia adalah seorang insinyur Amerika yang merupakan pengembang utama di jQuery. Nah, detail informasi tentang John Racing ini Anda bisa cari sendiri lah di internet. Sekarang kita akan mempraktekkan berkenalan dengan jQuery ini. Sebelumnya, Anda sudah punya jQuery terlebih dahulu ya. Jadi Anda sudah punya library jQuery-nya ini, ukurannya kecil kok. Anda bisa download di internet, ukurannya cuma 82,2 KB. Nah, sekarang itu sudah versi ketika saya membuat video tutorial ini, jQuery ini sudah baru versi 2.1.1, 2.1.1. Oke, let's rock. Ayo mulai. Let's start ya. Yang pertama intro ya. Oh, jangan intro lah. Intro pembahasan selektor aja lah. Selektor. Nah, kita akan kita akan mengenal jenis-jenis selektor JavaScript di jQuery. Sekarang kita masukkan dulu library jQuery-nya, script src pilih jQuery bla bla bla. Oke, seperti ini. Setelah itu script. Nah, di sini nanti akan kita buat script untuk action jQuery-nya. Script text JavaScript. Nah, seperti ini. Saya akan membuat button terlebih dahulu, misalnya button ID sama dengan button seperti ini. Klik saya. Nah, ID sama dengan teks. Localhost jQuery ya, jQuery. Sebelumnya saya sudah membuat tabel baru ini ya. Jadi saya sudah membuat tabel jQuery di htdoc. Anda silakan mengikuti. Sampai pipinya belum jalan. Running oke. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini dia coding jQuery-nya ini. Panjang dia nih ya. Nggak tahu kita. Kita akan coba menggunakannya. Jadi di selektor ini. Jadi rencananya adalah ketika klik saya ini, button ini saya klik, teks ini akan saya hilangkan. Bagaimana caranya? Oke, mari kita simak bersama-sama. Jadi dimulai dengan $.document ready. Nah, ini akan ada function nih. Biar nggak lupa saya beri titik function. Nah, seperti ini. Setelah itu selektor trigger ya. Selektor trigger kita itu ada ID, ini button. Karena ketika button diklik, nah ini selektor trigger kita sebutnya. Jadi button. Nah, apa nih jenis eventnya? Klik gitu ya. Klik. Nah, setelah diklik, apa yang akan lakukannya nih? Klik function. Nah, apa yang akan dilakukan? Dia akan melakukan menghilangkan ya, menyembunyikan, bukan menghilangkan. Text dot hide. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh. Ketika saya klik nah ini hilang kan? Oke, hilang dia.
Ketika klik saya, ini hilang. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi dimulai dengan dokumen ready function. Setelah itu ini adalah selector trigger atau triggernya lah. Trigger. Nah, setelah trigger itu baru nih kejadiannya apa yang akan kita inginkan. Itu. Misalnya head ini juga saya bisa memberikan waktu ya. Misalnya saya beri 3000. 3000. Oke, saya agak lambat dia 3000. Satuannya detik ya. Misalnya 1000, 100 ya. Nah, cepat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini selektor ID ya. Ini selektor ID. Selain selektor ID, ada juga selektor. Ini selektor ID, saya tandain. Oh, nggak bisa lah. Ini ada tanda selektor ID. Ada juga selektor class. Karena dia ada 3 jenis selektor ya. Ini selektor class, selektor ID. Nah, jadi ketika misalnya button ini diklik, maka ini kita buat dulu. Class selector. Nah, maka yang akan di dalam selector class ini dia akan menghilang. Di sininya saya ubah bukan teks. Nah, class selector. Nah, kalau ID itu menggunakan crash gini, pagar. Kalau misalnya untuk class kita menggunakan titik. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh. Nah, sekarang sudah punya 2 ya, ada selector ID, ada selector class. Saya klik. Nah, hilang di bawah. Seperti itu. Ingat, kalau misalnya ID itu menggunakan seperti ini, crash. Tapi kalau misalnya class menggunakan titik. Ada lagi selector elemen namanya. Selector elemen itu misalnya saya punya 2 paragraf ya. Punya 2 paragraf. Teks 1 P. Jangan 2 lah. Teks 3. Teks 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya inginkan ketika button ini saya klik, semua teks ini itu akan hilang sekaligus. Nah, caranya itu langsung saja. Bukan class, bukan ID, tapi elemen. Elemennya adalah P. P ini ya, ini elemen namanya. Oke, saya refresh. Saya klik hilang semua. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah elemen apa namanya? Ini adalah selector elemen. Ini adalah selector class. Ini adalah selector ID gitu. Ini trigger. Nah, seperti itu ya kejadian. Oke. Saya selector elemen. Saya kopikan saja. Kalau ini selector elemen, kalau ini namanya itu apa namanya, teks ya. Ini adalah selector ID. Selector ID dan selector class. Nah, oke. Seperti ini ya. Sangat mudah dipahami bukan? Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kesimpulannya adalah jQuery itu melakukan event berdasarkan selektor. Ada namanya selektor elemen, ada selektor ID, ada selektor class. Selektor elemen itu langsung nama elemennya. Misalnya elemennya P. Nah, ini P yang paragraf. Semua akan dilakukan efek. Kalau misalnya
Selain selektor ID, ada namanya selektor tadi selektor elemen maksud saya. Kalau selektor ID dia menggunakan ini namanya bakar atau class di belakangnya. Nah, sedangkan selektor class dia menggunakan titik di belakangnya. Nah, begitu. Oke, saya rasa cukup lah ya perkenalan kita tentang selektor. Sangat mudah dipahami tentunya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang efek-efek animasi pada jQuery. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.